Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa lagi dengan Ibu Yayang di pertemuan 12 ya. Oke, baik dulu. Hari ini akan membahas tentang penyakit virus dan patogen. Oke, akan Ibu share screen terlebih dahulu. Baik. Nah, sekarang akan membahas tentang hepatitis virus dan HIV, penyakit yang ditularkan oleh arthropoda, penyakit bakteri, ataupun penyakit jamur dan protozoa. Nah, hepatitis virus dan HIV, di mana oke teman-teman sebentar. Nah, teman-teman, di mana ada jenis-jenis hepatitis ya teman-teman. Ada hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A, biasanya ditularkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Jadi si hepatitis A itu yang ditularkannya dari makanan gitu, air yang terkontaminasi dari si pasien hepatitis A lagi. Dan hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B, dapat menyebar melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh. Jadi cairan-cairan tubuh seperti urin, misalkan darah tentunya ya, dan yang lainnya. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C, biasanya ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau transfusi darah yang terkontaminasi dari pasien hepatitis C ya. Dan selanjutnya ada patofisiologi HIV, teman-teman, serangan sel kekebalan. HIV menyerang sel darah putih, khususnya sel T helper CD4 yang penting untuk mempertahankan pertahanan imun tubuh. Kerusakan ini melemahkan sistem kekebalan tubuh secara progresif. Jadi menyerangnya ke imun ya, teman-teman. Yang kedua ada tahap infeksi HIV. Awalnya mungkin muncul seperti flu, demam, ruam, sakit kepala, kemudian berkembang biak menjadi fase laten tanpa gejala, sebelum akhirnya memasuki tahap AIDS yang ditandai dengan infeksi opportunity. Itu nesting. Yang ketiga ada efek AIDS. Pada tahap akhir infeksi HIV, kekebalan tubuh menjadi sangat rendah, sehingga pasien rentan terhadap penyakit infeksi serius seperti tuberkulosis, meningitis, dan jenis kanker tertentu seperti sarkoma Kaposi. Selanjutnya ada perkembangan yang bertahap. Tanpa pengobatan antiretroviral yang efektif, HIV berkembang secara perlahan, tetapi pasti menuju gangguan sel sistem imun yang serius. Adapun penularan dan pencegahannya yaitu penularan hepatitis dapat menular melalui berbagai cara seperti makanan, minuman yang terkontaminasi hepatitis A dan E, hubungan seksual dan darah yang terinfeksi hepatitis B, C, dan D, atau penularan dari ibu ke bayi selama proses kelahiran. Dan selanjutnya ada penularan HIV. HIV menyebar melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Tidak menular melalui sentuhan, bersin, atau penggunaan peralatan makan bersama. Selanjutnya penularan dan pencegahan. Pencegahan hepatitis ini termasuk vaksinasi untuk hepatitis A dan B, menjaga kebersihan makanan dan air, serta menghindari berbagai jarum atau kontak dengan darah yang terinfeksi. Kalau misalkan memang disuntik, perawatan, suntikannya pastikan untuk tidak sama dengan suntikan pasien yang lainnya. Jadi harus dikhususkan satu orang satu suntikan gitu ya teman-teman. Dan pencegahan HIV ini menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari berbagai jarum suntik, memanfaatkan terapi antiretroviral pada ibu hamil, dan edukasi tentang resiko penularan untuk masyarakat umum. Yang kedua ada penyakit yang ditularkan oleh arthropoda. Nah, vektor arthropoda umumnya yaitu seperti nyamuk, teman-teman ya. Nyamuk khususnya spesies seperti Aedes aegypti dan Anopheles adalah vektor utama yang dapat menularkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan virus Zika. Dan ada pun kutu.
Kutu seperti jenis E. codes sering menjadi perantara dalam penyebaran penyakit seperti lime dan demam berbintik Rocky Mountain. Yang ketiga, pinjal dapat mentransmisikan penyakit seperti pes, plangue melalui kontak dengan hewan terinfeksi yang memegang bakteri penyebabnya. Penyakit yang ditularkan oleh arthropoda ada malaria, demam berdarah, dan penyakit lime ya teman-teman, di mana malaria yang pernah kita bahas juga penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles dan menyebabkan gejala seperti demam periodik dan anemia. Demam berdarah ditularkan oleh penyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue dan menyebabkan demamnya tinggi, nyeri sendi, dan komplikasi seperti pendarahan internal. Adapun penyakit lime, infeksi bakteri Borrelia burgdorferi yang ditularkan oleh gigitan kutu E. codes menyebabkan gejala seperti ruam khas, bull eyes, kelelahan, dan masalah persendian. Dan langkah-langkah manajemen dan pengendalian ini yaitu pengendalian populasi vektornya, mengurangi habitat arthropoda dengan eliminasi air tergenang, penggunaan insektisida ramah lingkungan, dan meningkatkan sanitasi. Jadi untuk sanitasinya lebih eh, kebersihannya ditingkatkan lagi juga ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada perlindungan individu, penggunaan kelambu, pakaian berlengan panjang, dan mengusir serangga untuk mengurangi risiko digigit ya. Dan ada yang ketiga, vaksinasi dan pendidikan memperkenalkan program imunisasi untuk penyakit pekot tertentu seperti demam kuning dan mengedukasi masyarakat tentang langkah pencegahannya. Yang selanjutnya ada penyakit bakteri. Infeksi spirochaeta ada seperti sifilis, infeksi yang disebabkan oleh Treponema pallidum ditularkan melalui kontak seksual dengan 3 tahap. Gejala utama primer, borok tanpa rasa sakit, sekunder ruam dan gejala flu, dan tersier kerusakan sampai ke organ ya teman-teman. Dan penyakit lime, penyakit yang disebabkan oleh Borrelia burgdorferi ditularkan melalui gigitan kutu dan dapat menyebabkan ruam, bull eyes, dan nyeri sendi, dan serta komplikasinya neurologis jika tidak diobati. Penularannya bakteri Spirochaeta ini biasanya masuk melalui membran mukosa atau luka kecil pada kulit, menjadikan deteksi dini dan pengobatan penting untuk mencegah komplikasi. Adapun infeksi chlamydia, trakoma, infeksi kronis yang mempengaruhi mata disebabkan oleh Chlamydia trachomatis seringkali menyebabkan jaringan parut pada kornea dan kebutaan jika tidak diobati ya teman-teman. Jadi bakal ada komplikasi sampai si matanya itu sampai buta. Dan yang kedua ada infeksi menular seksual, Chlamydia trachomatis juga menyebabkan chlamydia genital, penyakit menular seksual yang sering tanpa gejala tetapi dapat mengakibatkan komplikasi seperti infertilitas jika tidak segera ditangani. Adapun pencegahannya, praktik seks yang aman, penggunaan kondom, dan deteksi dini melalui tes rutin penting untuk mencegah penyebaran chlamydia. Adapun infeksi rickettsia, demam berbintik Rocky Mountain, infeksi bakteri yang disebabkan oleh Rickettsia ditularkan melalui gigitan kutu yang menimbulkan gejala seperti demam, sakit kepala parah, dan ruam menyebar. Adapun tipes, penyakit yang disebabkan oleh Rickettsia prowazekii seringkali ditularkan melalui kutu tubuh dengan gejala seperti demam tinggi, nyeri otot, dan gangguan neurologis. Pengendalian vektor ini yaitu dengan pencegahan berpusat pada kontrol vektor seperti kutu dan kutu tubuh melalui kebersihan lingkungan serta penggunaan pestisida. Jadi lingkungannya harus lebih dipastikan bersih ya teman-teman. Dan selanjutnya ada penyakit jamur dan protozoa. Ada yang namanya penyakit jamur itu kurap ya teman-teman. Penyakit kulit ini disebabkan oleh jamur dermatofit, sering menyerang area lembab seperti kulit kepala, tubuh, atau kaki, menyebabkan ruam melingkar yang gatal ya. Adapun kutu air, infeksi yang sering menyerang sela-sela jari kaki ditandai oleh kulit pecah, mengelupas atau melepuh akibat paparan kelembapan berlebihan ya. Jadi biasanya di sela-sela kaki atau sela-sela tangan ya.
dan ada kandidiasis, infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida dapat terjadi di mulut, saluran pencernaan, atau genital mempengaruhi individu dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Adapun infeksi protozoa malaria, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles disebabkan oleh Plasmodium ditandai dengan demam, menggigil, anemia, dan komplikasi organik. Yang selanjutnya ada giardiasis, infeksi saluran pencernaan akibat protozoa giardia menyebar melalui air tercemar, menyebabkan diare berlemak, kram perut, dan dehidrasi. Adapun toxoplasmosis, penyakit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii dapat menyebar dari kotoran kucing atau konsumsi makanan yang tidak dimasak sempurna, berisiko tinggi bagi ibu hamil ya. Toxo ya teman-teman. Jadi harus masaknya yang lebih bersih lagi dan bergizi pastinya ya, apalagi untuk ibu yang hamil. Oke, diagnosis dan pengobatannya, teknik diagnosis ini metode seperti pemeriksaan mikroskopis, kultur sampelnya gitu ya, juga atau uji darah digunakan untuk mengidentifikasi jamur atau protozoa penyebab si penyakit tersebut. Adapun yang kedua pengobatan jamur, obat anti jamur topikal seperti krim atau salep atau sistemik tablet oral diresepkan untuk mengatasi si infeksinya. Bisa dikasihkan antibiotik juga. Juga yang ketiga pengobatan protozoa, obat antiparasit seperti metronidazole, chloroquine, atau sulfadiazin digunakan berdasarkan jenis infeksi protozoa. Yang keempat, pencegahan langkah-langkah seperti menjaga kebersihan pribadi, menghindari kontak dengan air tercemar, dan melindungi diri dari gigitan serangga dapat membantu mengurangi resiko infeksi. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.